Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai melanjutkan ngaji filsafat kita yang ke 100 katanya. Kalau sekali ngaji 2 jam, berarti kita sudah 200 jam ngaji filsafat. Ya, semoga dari 200 jam itu adalah yang masuk sedikit-sedikit. Ya, tidak apa-apa. Yang paling penting kalau bisa transkrip nulis, bagus. Tapi ya ndak juga ndak apa-apa. Ndak harus galau karena nggak sempat nulis apa transkrip. Nanti kalau kamu sempat transkrip ya atas namamu aja, ndak usah atas namaku. Ya. Jadi silahkan ditranskrip. Yang ndak ya dinikmati aja ngajinya. Yang paling bermanfaat menurut saya kalau ada 1-2 teori, wawasan, hikmah, kefilsafatan yang mengubah hidupmu di level apapun, sedikit atau banyak. Itu kalau dalam agama berarti ilmunya manfaat. Jadi ditulis bagus, cuma tulisan dan perpustakaan itu bukan target terakhir. Kalau ilmu itu target terakhirnya di perpustakaan, ilmunya tidak ada gunanya sebenarnya. Ilmu itu harus membawa, kalau bahasa kerennya, membawa transformasi dalam hidupmu masing-masing. Kamu kuliah sebenarnya juga begitu, harusnya. Ketika ilmumu tambah, kualitas hidupmu juga harusnya tambah. Yang lain-lain itu urusan kesekian. Di kampus juga begitu. Ilmu dari dosen itu ya harusnya sedikit banyak mentransformasi hidupmu. Kalau ilmunya hanya selesai di ujian akhir, ya ngapain capek-capek. Kalau cuma pengen dapat nilai A, itu rumusnya gampang. Kenallah sama dosennya, kemudian agak akrab-akrab dikit, terus di kampus seringlah ngomong meskipun nggak jelas ngomong apa di kelas. Terus saya kira nanti nilaimu mesti tinggi apa nih. Sekali-sekali sowan ke rumah dosenmu bawa salak 5 kilo, nulis mesti nilaimu lumayan lah, B ke atas lah, tak jamin. Itu kalau targetnya nilai, apalagi ijazah. Jadi arahnya harus ke sana. Ngaji apapun sebenarnya, tidak cuma ngaji filsafat. Oke. Meskipun hujan-hujan gini kan, saya sering bilang, meskipun hujan gini terus kamu bela-belain ngaji, sebenarnya jasanya bukan padamu, karena yang menggerakkan hatimu kan sebenarnya dia yang di atas. Jadi ucapannya tetap sama-sama alhamdulillah. Saya sering ingetin, tidak perlu bangga. Karena kalau kamu bangga hanya karena hujan-hujan ngaji, berarti tidak ada nilainya ngajimu. Yang rezeki dari hujan malam ini adalah kamu dikasih rezeki, kamu masih sanggup, kamu masih serius untuk ngaji, itu rezeki dari sana. Malam ini kita nyampe ke pluralisme bagi santri lama, santri tua yang ikut pengajian sejak sesi-sesi awal. Sebenarnya dulu sekali pernah ada sesi pluralisme. Cuma pluralisme yang dulu itu konteksnya kita ngomong ontologi metafisika. Malam ini kita pluralisme ngomong konteksnya ideologi.
Nanti mungkin agak kita kerucutkan ke agama. Karena kalau di Indonesia kan sipilis itu sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu kan konteksnya bertempurnya di ranah agama. Banyak yang suka, banyak yang nggak suka, banyak yang kritik, banyak yang memperjuangkan. Tapi apapun nanti standpointmu, kamu ada di mana, kamu ada di kubu yang pro apa yang kontra, syaratnya satu, kamu harus paham dulu. Seandainya kamu sudah pernah baca-baca, kamu juga harus ngerti petanya. Jadi ngerti peta itu, kamu ngerti yang pro argumennya apa, yang kontra argumennya apa. Yang kamu baca itu ada di kubu yang pro apa yang kontra. Jadi jelas permasalahannya, baru kamu ngambil sikap. Hari ini banyak orang yang tidak jelas ABC-nya, tiba-tiba mengambil sikap. Tiba-tiba tidak suka, tiba-tiba benci. Banyak. Kemarin-kemarin ini yang paling populer kan LGBT itu kan. LGBT itu singkatan dari apa? Lesbian, gay, biseksual, terus transgender. Kamu kok hafal? Pelaku kok? Iya, lancar banget jawabmu. Aku ndak pati hafal. Oke. Awal-awal dulu saya ndak paham. Ono anak WA, Pak, gimana pendapat Bapak tentang LGBT? Apa ya LGBT itu? Kok lagi BT, bad mood apa gimana gitu? Kan biasanya lah pakai huruf kecil semua. Ini lagi BT. Iya. Lagi BT nih kan gitu, sama tulisannya LGBT. Ternyata maksudnya itu. Ya kamu boleh pro, boleh kontra, asal ngerti duduk permasalahannya. Oke. Yang jelas, satu, yang tidak boleh benci terhadap apapun, termasuk terhadap pelaku LGBT. Kalau menyimpang, luruskanlah. Kalau keliru, benarkanlah. Kalau tidak pas, ya bikinlah pas. Kalau tidak boleh, ya peringatkanlah. Kan gitu aja. Tidak harus ada benci-membenci. Karena kebencian itu tidak merusak yang kamu benci. Yang rusak kamu sendiri yang membenci. Jadi pluralisme, sekularisme juga begitu. Kamu boleh tidak setuju, boleh tidak suka, tapi jangan benci. Benci itu merusak dirimu sendiri. Oke, bismillah. Kita lihat ada apa di pluralisme. Jadi sebenarnya pluralisme ini anaknya modernisme yang lahir di era postmodern. Susah ya mikirnya. Anaknya modern tapi lahirnya era postmodern. Jadi liberal kemarin itu murni anaknya modern, lahir di era modern. Jadi liberal itu ketika orang ingin bebas dari kungkungan negara, kungkungan agama, terus jadilah liberal, melahirkan modernisme. Modernisme yang diperjuangkan cara berpikir yang rasional. Modernisme jaya dengan jayanya ilmu pengetahuan. Tapi belakangan orang sadar bahwa ternyata yang disebut rasional itu tidak seragam. Rasional menurutku bisa jadi nggak rasional loh menurut kamu. Teh dengan tingkat kemanisan semacam ini, kita coba ya. Menurutku manisnya pas, rasional, berarti komposisinya. Begitu kamu yang minum, mungkin jadi nggak pas. Kalau kayak gini ya terlalu manis, Pak. Lo rasional menurutku ternyata nggak rasional menurut kamu. Sunat itu khitan. Ini kan bahasa anunya sunat. Saya tidak tahu kok di Indonesia jadi sunat ya. Apa karena memang hukumnya sunnah? Khitan itu sunnah. Khitan itu banyak dikritik orientalis. Itu contoh tidak konsistennya kita kadang-kadang. Di Al-Quran itu tidak pernah disebut eksplisit khitan. Di hadis
bunyinya sunnah, dalam prakteknya jadi wajib. Itu kan tidak konsisten. Itu kritiknya orientalis. Khitan itu bagi kita yang muslim itu sangat rasional. Tapi bagi kelompok tertentu khitan itu sangat tidak rasional. Nyari penyakit. Wong enak-enak kok malah nyari khitan, itu kan sakit. Orang normal mesti nggak milih itu, ya kan? Seks bebas bagi kita sangat tidak rasional. Dampaknya banyak dalam kehidupan. Tapi bagi kelompok tertentu, beberapa kalangan di barat, seks bebas itu justru sangat rasional. Jadi ternyata yang kamu sebut rasional dan tidak rasional itu macam-macam dalam hidup kita. Dari situlah nanti belakangan lahirlah anaknya modernisme, yang lahir di era postmodern, namanya pluralisme. Oh, berarti hidup ini macam-macam. Masing-masing punya nalarnya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri, punya perspektifnya sendiri. Yang kemarin ketika kita membebaskan diri dari semua ikatan, pokoknya mikir sendiri yang rasional. Ternyata rasionalitas itu macam-macam. Rasional versiku mungkin tidak rasional versimu. Rasional versi Indonesia mungkin tidak rasional versi Afrika. Itulah nanti cikal bakal lahirnya namanya pluralisme. Oke, kita lihat sekarang. Jadi nyawanya pluralisme adalah doctrine of multiplicity. Biasanya pluralisme itu kalau kemarin di ontologi dijejer sama monisme dan dualisme. Kalau monisme bilangnya segala sesuatu itu hakikatnya sama, satu. Sufi misalnya, bagi Sufi semua yang ada di dunia ini hakikatnya ya Tuhan. Aku Tuhan, kamu dalam kandungan dirimu ada Tuhan, di pohon-pohon, di alam semesta, di benda-benda semua ada Tuhan. Hakikatnya satu. Nah, itu namanya monisme. Nanti di luar monisme ada dualisme. Ini lebih naik dari satu, katanya dua. Enggak, hidup ini hakikatnya tidak satu, tapi dua. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada cowok, ada cewek, dan itu beda esensi. Selalu ada pasangan-pasangan. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ada santri malas, ada santri rajin. Dualisme. Kamu menyebut apapun pasti ada lawannya. Putih lawannya hitam. Kemudian siang lawannya malam. Masjid lawannya ya, musuhnya akeh ternyata masjid. Oke. Ngaji lawannya ya. Terus itu cara mikir yang selalu nyali antagonisnya, itu namanya dualisme. Bahkan kamu sendiri mungkin ya punya lawan sendiri. Musuhku itu Pak opo sakarepmu, mungkin bisa sosok orang, mungkin bisa musuhku itu TV Pak. Padahal tiap hari kamu tonton kamu anggap musuh. Karena gara-gara TV saya jadi males Pak. Jadi itu dualisme namanya. Kalau di Yunani kuno nanti ada filosof yang bilang hidup itu isinya cuma dua, cinta dan benci. Segala yang ada di dunia ini cuma ya gradasi dari ekstrim cinta menuju ekstrim benci. Ada yang setengah di tengah-tengah, ada yang berat ke cinta, ada yang full di cinta, ada yang benci, ada yang... Coba hidupmu dianalisis ya. Seandainya ada gradasi sayap kanan cinta, sayap kiri benci, kamu ada di mana? Kamu ada di tengah-tengah, apa berat ke kanan, apa berat ke kiri? Ya kamu sendiri yang ngerti. Itu namanya dualisme. Nah, lawannya dualisme, monisme itu nanti ada pluralisme. Jadi ndak dua, bahkan banyak.
Tidak cuma ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi, ada senja, ada gelap gulita, malam pekat. Jadi tidak harus ada dua, bisa ada banyak. Bahkan tadi kan tidak cuma laki-laki dan perempuan, ada L, ada G, ada B, ada T loh. Sekarang jadi banyak. Dulu kamu ngertinya ya hidup ini laki-laki dan perempuan. Ada cowok yang ke perempuan-perempuanan, ada perempuan yang ke cowok-cowokan, ada yang lelaki sejati tapi gayanya perempuan, ada yang kan banyak macam-macam itu sudah. Itu makanya fatwa itu tidak gampang, lo harus jelas. Yang tidak boleh itu yang waria sejati, yang insting dan jiwanya memang laki-laki, apa yang hanya gaya. Yang tidak boleh itu kondisinya, apa perilakunya, apa organisasinya, apa promosinya, apa aktivitasnya juga harus jelas. Makanya bahasnya harus panjang. Kalau tidak ngerti, kita tidak usah ikut-ikutan ngomong, kita jadi penonton aja. Karena sekarang semua orang kan jadi komentator. Setiap kali ada berita, beritanya itu paling 2 paragraf, komentarnya itu bisa ratusan. Itu pinter media. Nanti berita yang sama di copy paste, cuma ditambahi 1 paragraf. Dari berita yang awal diambil 1 paragraf, 2 paragraf kedua judulnya diganti, kamu rame lagi komentar. Itu dunia kita hari ini. Jadi ada monisme, dualisme, pluralisme. Malam ini kita ngomong yang pluralisme. Jadi substansi itu banyak, tidak tunggal. Dalam hidup kita ya manusia aja, tubuhmu ini kan macam-macam substansinya. Kalau yang dualisme bilang hidup ini ya ada jasmani, ada rohani. Yang monisme bilang hidup itu ya hakikatnya adalah rohani, hakikatnya adalah jiwa, hakikatnya adalah Allah. Itu namanya monisme. Tapi kalau pluralisme bilang ya tidak sesederhana itu. Hidup itu ada jasmani, ada rohani, ada akal, ada insting, ada jasmani pun macam-macam. Ada jasmani yang keras kayak tulang, ada jasmani yang lembek kayak apa ya? Sudah kadang ngomong mau ngasih contoh ndak enak. Ada jasmani yang iya, wis pikirin dhewe lah ya macam-macam gradasinya itu. Ya kan? Ada yang keras, ada yang lembek. Ada yang semula lembek bisa jadi keras, semula keras bisa jadi lembek. Itu kan jenisnya jasmani juga. Dalam dirimu kan ada itu. Oke. Terus yang kedua, pluralisme juga untuk menjelaskan karena realitas ini plural, maka segala narasi, segala penjelasan tentang apapun itu tidak bisa menggunakan perspektif tunggal. Perspektifnya mesti banyak. Manusia itu baik apa buruk tidak bisa dipatok. Minggu lalu kan ada John Locke, ada Thomas Hobbes. Yang satu bilang manusia itu hakikatnya jahat, yang satu bilang manusia itu hakikatnya baik. Kalau di pluralisme ya ono jahatnya, ya ono baiknya. Sisi apanya baik, sisi apanya jahat. Kadang-kadang sisi yang baik ini jadi jahat, yang jahat jadi baik. Itulah manusia, perspektif. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama ngomong bahwa realitas ini plural, macam-macam. Oleh karena itu semua narasi, semua penjelasan tentang realitas harusnya juga tidak tunggal. Sudut pandang itu yang ketiga, yang epistemologis. Sudut pandang terhadap realitas. Oleh karena itu ya bisa jadi melihatnya dari arah yang berbeda, hasilnya berbeda, tapi sama-sama benar. Yang apa ya contohnya yang sama-sama benar? Misalnya teh ini, ayo yang tak pegang ini warnanya apa? Kamu bilang coklat pak, lihat tehnya. Yang satu loh yang dipegang enak gelas sih. Terus kamu bilang putih pak gelasnya.
Ya kan? Jadi satu bilang coklat, satu bilang putih. Itu kan perspektif namanya. Dua-duanya sama-sama benar. Atau kalau kamu ingin nyalah, ya sama-sama salah, sama-sama tidak komprehensif. Itulah pluralisme. Bahkan nanti kalau masuk pluralisme agama, ayat-ayat Al-Quran pun sama kayak saya pegang gelas ini. Yang satu menafsir lihat apanya, menyimpulkan apa. Yang satu lagi nafsir lihat apanya, menyimpulkan apa. Oke, jadi intinya pluralisme berarti doctrine of multiplicity. Jadi multiply, apa-apa itu ternyata banyak, tidak tunggal. Mikrofon ini barangnya sih satu, mikrofon saja, tapi komponennya kan banyak. Yang masing-masing komponen ini ada fungsinya, tidak bisa dicampur. Tapi semuanya sama-sama benar. Kalau komponen ini dipisah, namanya bukan mikrofon lagi. Untuk jadi mikrofon dia harus gabung. Kabel fungsinya apa, tatakannya fungsinya apa, jendulnya ini fungsinya apa, macam-macam namanya. Oke. Belum lagi perspektif. Kamu melihatnya apanya, fungsinya apa, barangnya. Bahkan kadang-kadang kalau ayat itu kan modelnya takwil. Takwil itu ketika lihat ini, yang tergambar di kepalamu apa. Misalnya aku nyedang, wah, perhatikan mikrofon ini. Ayo, menurutmu bentuknya kayak bentuk apa? Ayo. Itu kan model berpikir asosiasi. Kalau di tafsir namanya takwil. Menurutmu bentuknya kayak apa ini? Ada yang bilang kayak apa ya? Es krim, Pak. Es krim itu kan bentuknya kayak gini, Pak. Ada yang bilang kayak apa nih ya? Pak, tabuhe Pak. Kentongan itu, Pak. Tabuhnya juga kayak gini modelnya. Ada yang bilang itu asosiasi. Barangnya sih cuma ini, tapi kamu melihatnya kan gak sesederhana lihat mikrofon saja. Oke, terus karena itu dalam prakteknya istilah pluralisme bisa dipakai untuk banyak hal. Bahkan macam-macam bidang bisa kamu sebut dikenai nilai plural. Makanya yang paling bawah itu DLL. Pluralisme metafisik misalnya. Itu kayak yang tak jelaskan tadi, bahwa realitas itu tersusun dari banyak variabel. Kalau di filosofi Yunani awal misalnya ada yang bilang intinya alam semesta itu tanah, air, api, udara. Nah itu kan variabelnya banyak. Atau realisme epistemologi, kayak tadi, cara mikir. Macam-macam cara mikir melihat realitas yang sama, itu bisa kamu simpulkan sebenarnya sama-sama benar. Masing-masing punya perspektif sendiri. Itu namanya pluralisme epistemologi. Baik versi Jawa mungkin beda dengan baik versi Arab. Sopan versi Jawa mungkin beda dengan sopan versi Arab. Itu perspektif. Dulu saya sering diceritain kalau orang Arab itu dipegang pantatnya marah, dipegang kepalanya ndak apa-apa. Kebalikannya orang Indonesia. Orang Indonesia disenggol kepalanya marah, disenggol pantatnya ndak. Marah ndak? Iya, sapa sing nyenggol ya? Iya. Ya orang jane orang Arab juga gitu ya. Siapa yang berani nyenggol kepala siapa dulu? Nyenggolnya keras apa enggak? Nah, kalau keras ya enggak mungkin enggak marah kan? Iya. Megang pantat juga gitu. Konotasinya apa dulu? Kalau yang megang LGBT tadi ya urusannya beda. Nah, itu namanya perspektif. Lihatnya dari mana dulu. Ya kan? Senyum aja kan, kamu senyum misalnya. Oh itu kan orang lihatnya multi perspektif kan. Senyummu kok sinis banget. Ada yang bilang, senyummu kok manis banget. Senyummu kok melecehkan banget.
Ya kan, ada yang kamu senyum kok nggak berhenti-berhenti. Memang model mulutnya begitu. Jadi itu namanya perspektif. Pluralisme etika juga begitu. Jadi moralitas itu tergantung wilayah, tergantung di mana, tergantung siapa pelakunya. Jadi sopan dan tidak sopan, bermoral dan tidak bermoral itu juga plural. Misalnya, sopan nggak kamu main ke rumahnya temenmu pakai celana pendek? Nah, itu kan kamu harus pinter membaca realitas. Kalau enggak kamu bisa salah paham. Sopan enggak kalau kamu dikasih makan, misalnya kamu bertamu, disuguhi makan, dihabiskan. Nah, itu juga harus dicek di mana itu, tentang apa, dalam budaya mana. Mungkin ada budaya yang kalau dikasih makan ya jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan kamu kelihatan ndak sopan. Apa nek orang Jawa ngarani ngeragas. Jadi sisainlah dikit-dikit biar nggak kelihatan serakah, rakus, geragas. Atau di budaya tertentu juga harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan yang punya rumah tersinggung. Itu kan kamu harus pinter, karena realitas itu plural. Pluralisme politik berarti sistem pemerintahan yang menerima, menolerir adanya keragaman. Semua nanti biasanya pluralisme politik itu manifestasinya biasanya modelnya demokrasi. Semua variabel warga, variabel rakyat, segala organisasi punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Suaranya juga harus didengarkan, nggak boleh ada yang didiskriminasi. Itu namanya pluralisme politik. Di Indonesia ditafsirkan jadi multipartai. Jadi politik ternyata juga plural, etika juga plural, cara berpikir juga plural, bahkan nanti agama juga plural, ada pluralisme agama. Nanti kita bahas secara khusus. Jadi dan hampir semua level kehidupan manusia itu plural. Beda sama hewan. Kalau hewan biasanya hidupnya monoton, jadi bisa ditebak. Makanya hewan itu gampang diatur. Bebek itu tidak pernah dikasih kursus, tapi di orang angon tiap hari itu dia manut. Kalau orang ngeplang kanan dia belok kiri, kalau orang ngeplang kiri dia belok kanan. Itu bebek. Tidak bisa dia bikin perspektif baru. Tidak pernah ada yang punya gagasan baru, kreatif. Bebek yang kreatif, kalau nganan dia tiba-tiba ikut nganan, tidak ada. Semua manut. Beda sama manusia. Jadi oleh karena itu karakternya hidup kita adalah plural. Ini yang bikin berat. Siapapun yang cara mikirnya mono. Apa mono tadi? Monisme. Karena kenyataan hidup ini plural. Kalau cara berpikirmu linier dan tunggal, kamu akan pontang-panting memahami realitas. Kamu akan banyak ketabrak fakta baru yang tidak sama dengan perspektifmu. Mau tidak mau kamu harus siap menghadapi pluralitas. Bahwa kamu setuju yang mana ya monggo. Bahwa menurutmu yang lebih benar ini warna coklat, karena putih itu sekarang sudah dikasih teh jadi coklat. Tidak apa-apa, tapi kamu harus mengakui dan menerima ada orang yang punya pendapat ini warnanya putih. Kalau kamu ngeyel yang punya pendapat putih itu pasti salah, kamu akan kesusahan dalam hidup sehari-hari. Oke, jadi itu pluralisme. Tipe-tipenya banyak, itu contoh tipe saja ya, tidak terbatas itu. Jadi nanti isinya banyak. Semua level hidupmu itu ada pluralitasnya. Mulai level individu sampai level sekarang dunia sosial dan politik. Itu isinya pluralitas. Terus, nah,
ada jenis-jenis mikir gaya pluralis. Namanya nalar pluralisme. Oke. Yang pertama, ketika kamu mikir dengan gaya perspektif kayak tadi, itu berarti kamu seorang pluralis. Namanya perspektifal pluralisme. Ngaji ini kayak gimana sih? Oh, menurut saya ngaji ini ya sampingan aja Pak, yang utama ya kuliah. Yang satu bilang, Anda Pak ngaji ini yo ngaji Pak, kayak ngaji-ngaji yang lain itu kita cari barokahnya, kita cari manfaatnya. Yang satu bilang, ngaji itu yo daripada nganggur aja Pak, lumayan sekali-sekali, seminggu sekali dapat teh gratis. Yang satu bilang, lo itu macam-macam. Nah, kamu memahami realitas semacam ini, ngaji itu Pak ya sesuai perspektif masing-masing orang Pak. Ketika kamu mikir dengan cara ini, berarti kamu sebenarnya bergaya seorang pluralis. Namanya perspektifal pluralisme. Makan itu enaknya kalau kita bertamu dihabiskan apa enggak ya? Ya dilihat, kalau di budaya A harus dihabiskan, tapi kalau di budaya B jangan dihabiskan. Nah, itu namanya perspektifal pluralisme. Cewek yang cakep itu kayak gimana ya kriterianya? Yang satu, tergantung kamu orang Indonesia apa orang Afrika, apa kamu orang Arab. Nah, itu kan seleranya kan beda-beda. Apa kamu orang Timur, apa kamu orang Aceh, itu kan seleranya kan beda-beda. Mungkin kamu orang Jawa sukanya ya cewek gaya Jawa, yang lemah lembut, kelemak-kelemek, yang enggak suka ngomong kasar kan gitu. Atau yang kamu gaya Madura, sukanya ya cewek gaya Madura. Tidak tahu saya kalau gaya Madura kayak gimana. Yang saya tahu ramuannya aja. Nah, ceweknya saya belum tahu. Cewek gaya Afrika, ya kan, yang kulitnya hitam-hitam, bibirnya tebal, kemudian rambutnya keriting semua. Cantik, beda perspektif ternyata. Macam-macam. Kalau orang itu monisme, cantik itu standarnya satu, ya orang Afrika mungkin tidak laku. Yang laku orang-orang Arab, orang Libanon itu yang menurutmu cakep-cakep semua. Tapi ternyata kan enggak. Dan toh yang cowok juga kan perspektif juga kan. Cowok yang gagah itu kayak gimana sih? Cowok yang disukai kayak gimana sih? Tanyain mahasiswa jawabannya mesti beda-beda. Ada yang suka kulitnya hitam karena jantan, ada yang suka kulitnya putih karena bersih, ada yang nyari yang perutnya six pack, ada yang nyari gegernya yang six pack. Ya kalau kamu perutnya gak six pack, pamerkan dulu itu punggungku six pack loh. Ya, tulangnya kelihatan semua. Oke, itu namanya perspektif. Yang kedua, pluralism of hypothesis. Jadi pluralism of hypothesis itu sebenarnya kayak perspektif, cuma dia sifatnya hipotetis. Ya kayak tadi loh, yang cantik menurut A gini, menurut B gini, menurut C gini. Tapi setelah kita lihat dari kerangka berpikir ini, sebenarnya yang memang cantik beneran itu kayak gini kok. Oh iya ya, itu namanya yang tadi, yang beda-beda itu masih belum pasti, masih hipotetis. Jadi karena belum pasti, kalau selesai di belum pasti itu namanya perspektif. Tapi kalau kemudian dibuktikan yang sejati yang mana sih sebenarnya, itu namanya pluralisme hipotetis. Ada agama A, agama B, agama C, agama D. Coba saya mau nyari yang paling cinta damai agama apa sih? Nah itu nanti cara berpikir kayak gini, namanya pluralisme hipotetis. Tapi kalau kamu biarkan ya sudahlah, damai versi Islam gini, damai versi Kristen gini, damai versi Hindu gini, itu namanya pluralisme perspektif. Bedanya di situ. Kalau masih hipotetis, kamu mikir secara perspektif, tapi kamu pingin ngejar yang lebih umum, lebih general.
Kamu nyari prinsip-prinsip yang ada di semuanya, tidak dibiarkan hanya perspektif saja. Itu namanya pluralisme hipotetis. Yang ketiga itu pluralisme metodologis. Kalau pluralisme metodologis itu melihat semacam perspektif, cuma melacak metodologinya. Kamu tadi bilang ngaji itu enak karena kamu seminggu sekali dapat teh. Kayak gimana sih cara berpikirmu kok bisa sampai gitu? Itu pluralisme metodologis. Oh, dia melihat ngaji ini sebagai selingan aja dari kejenuhan sehari-hari dalam seminggu, maka dia menyimpulkan ya nikmatnya ngaji kalau sedang nongkrong bareng-bareng banyak temennya ada tehnya. Nah, itu melacak sampai sedalam itu namanya pluralisme metodologis. Kok kalau di budaya itu makan nggak boleh dihabiskan, kenapa sih? Apa nggak mubazir? Oh nggak, dia nggak melihat aspek mubazirnya sih. Nah dia melihat aspek ya orang itu jangan serakah, jangan kalau ada apa-apa maunya dihabiskan, jangan. Oh itu tuh alasannya. Kamu masuk sampai semacam ini namanya pluralisme metodologis. Melihat metodologi yang membawa kepada perspektif. Kamu kok suka atau punya pacar kayak gitu, kamu cakep loh sebenarnya, pacarmu kok gitu. Oh enggak, saya itu enggak lihat wajahnya sih. Gitu loh. Lihat perutnya aja kayak tadi, six pack. Bikin gak kuat perutnya itu. Oh enggak, saya cuma lihat senyumnya aja. Jadi kalau pas lihat wajahnya gak enak, tak suruh senyum aja terus. Aku suka sama senyumnya. Nah itu kan kayak gini, kamu ngejar sampai ranah itu, namanya pluralisme metodologis. Oke, jadi methodological pluralism. Terus yang keempat, archaik pluralism. Archaik itu artinya kuno. Pluralisme lama. Kalau pluralisme lama ini sebenarnya kesadaran adanya sejak era Yunani kuno, zaman Aristoteles, bahwa setiap orang itu punya modus berpikir sendiri. Itu archaik pluralism namanya. Jadi tidak bisa diseragamkan. Setiap filosof punya dunianya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri, meskipun nanti hasil pemikirannya bisa juga dipahami orang lain, karena di bawah sinar matahari ini nggak ada yang sama sekali baru. Jadi archaik pluralisme itu pluralisme gaya lama. Aku ndak setuju Hegel, tapi aku paham yang dimaksud oleh Hegel. Jadi mengakui kebenaran meskipun tidak harus setuju dengan kebenaran yang dibawa oleh para filosof, para pemikir. Jadi ini kalau yang arhaik itu yang disasar adalah kondisi ontologis masing-masing orang dalam memahami sesuatu. Archaik pluralisme itu nanti pada era posmo melahirkan gaya berpikir hermeneutik. Cara berpikir yang mempertimbangkan pluralitas. Jadi pluralisme, cara berpikir pluralis itu ada perspektif, ada hipotetis, ada metodologis, ada archaik. Kalau kamu ngaku seorang pluralis, berarti ada salah satu dari gaya ini yang kamu pakai. Kalau kamu anti pluralis, jangan sekali-sekali pakai satu di antara empat ini. Karena kalau kamu pakai, berarti ada kontradiksi, katanya anti pluralisme. Kok masih pakai? Oke, jadi itu macam-macam nalar yang namanya pluralisme. Oke, sekarang kita lihat